Halo rekan-rekan semuanya, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, berikut sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi ini adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan. Nah, ketersediaan sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan berikut adalah beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan adalah akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan CIA. Nah, untuk membuat data dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Nah, sebagai suatu sistem pengendali keuangan, agar tidak terjadi suatu kecurangan, dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen utama SIA, yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang mencakup orang-orang yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan SIA. Ini termasuk akuntan, analis keuangan, administrator sistem, dan penggunaan akhir lainnya. Untuk prosedur dan instruksi, bagian ini berisi panduan dan pedoman yang mengatur cara transaksi yang dicatat, diolah, dan dilaporkan dalam SIA. Proses ini seringkali diatur dalam petunjuk operasional dan pedoman akuntansi internal. Yang ketiga itu infrastruktur IT yang mencakup perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan. Nah, ada juga perangkat lunak seperti aplikasi akuntansi, basis data, perangkat lunak analisis, dan sumber daya teknologi lainnya yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu komponen utama SIA. Yang pertama yaitu kontrol internal yang merupakan kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan akurasi data, dan mencegah penipuan. Ini juga termasuk pemisahan tugas yang tepat. Nah, yang kedua ada data. Data dalam SIA mencakup semua informasi keuangan yang dicatat, diproses, dan disimpan dalam sistem. Ini meliputi transaksi, laporan, dokumen, dan informasi lainnya yang relevan. Data adalah bahan mentah yang digunakan dalam pengolahan SIA. Yang ketiga ada software. Perangkat lunak akuntansi adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan data keuangan. Ini termasuk perangkat lunak buku besar, perangkat lunak laporan, dan perangkat lunak analis keuangan. Nah, elemen-elemen penting dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada pemakai akhir, terdiri dari pemakaian akhir eksternal, yaitu kreditor, investor, pemegang saham, pemerintah, dan pemakai akhir internal, yaitu pihak manajemen. Yang kedua ada sumber data transaksi keuangan yang memasuki sistem informasi dari sumber eksternal dan internal. Yang ketiga ada pengumpulan data tahap operasional yang tujuannya untuk memastikan bahwa data yang memasuki sistem itu sah, lengkap, dan bebas dari kesalahan. Yang keempat, ada pemrosesan data. Data yang dimasuki sistem diproses sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna. Yang kelima, ada manajemen database, yaitu menyimpan, memperbaiki, dan memanggil serta menghapus data. 3 faktor yang mempengaruhi perilaku biaya dalam suatu organisasi. Yang pertama, pengaruh manajemen terhadap biaya. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen dapat mempengaruhi biaya. Misalnya, perencanaan produksi, keputusan investasi, kebijakan pengadaan, dan pengaturan upah memiliki dampak langsung terhadap biaya. Yang kedua, karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya. Jenis biaya dan bagaimana biaya berubah seiring dengan aktivitas bisnis mempengaruhi perilaku biaya. Misalnya, biaya variabel dan biaya tetap memiliki karakteristik yang berbeda.
Nah, untuk pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya, ada perubahan dalam volume, produksi atau aktivitas dapat mempengaruhi biaya secara proporsional. Ini penting dalam analisis biaya volume laba. Nah, untuk anggaran variabel adalah suatu rencana keuangan yang memperhitungkan biaya-biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai anggaran variabel. Yang satu, pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel adalah rencana yang memperhitungkan biaya-biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi atau kegiatan perusahaan. Contoh biaya variabel meliputi bahan mentah langsung yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Yang kedua, tujuan anggaran variabel. Tujuan utama anggaran variabel ini adalah untuk menunjukkan bagaimana biaya dipengaruhi oleh volume output. Nah, contoh bagaimana anggaran variabel dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu penentuan harga jual optimal. Dengan menggunakan anggaran variabel, perusahaan dapat memperhitungkan biaya variabel per unit produk. Dengan mengetahui biaya variabel, perusahaan dapat menentukan harga jual yang memadai untuk mencapai laba yang diinginkan. Yang kedua, analisis break-even point. Anggaran variabel membantu mengidentifikasi titik impas atau break-even point, yaitu saat pendapatan sama dengan total biaya variabel. Nah, yang ketiga, evaluasi keuntungan tambahan ketika perusahaan mempertimbangkan untuk meningkatkan volume produksi atau memperluas lini produk. Anggaran variabel membantu menghitung keuntungan tambahan yang dapat diperoleh. Yang keempat, ada pengendalian biaya produksi, di mana selama periode anggaran, perusahaan dapat memantau biaya variabel aktual dan membandingkannya dengan anggaran. Biaya standar. Biaya standar adalah perkiraan biaya yang dibuat oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan biaya yang seharusnya terjadi selama proses produksi barang atau jasa. Nah, konsep ini memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada bahan langsung, yaitu yang diperoleh dengan mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Contohnya, jumlah bahan A dikalikan dengan biaya bahan A per unit. Nah, yang kedua ada tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini dihitung dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jamnya. Misalnya jumlah jam kerja karyawan dikalikan dengan tarif tenaga kerja per jamnya. Nah, yang ketiga ada biaya overhead yang mencakup biaya overhead tetap dan overhead variabel dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Nah, ada langkah-langkah yang dapat diambil mengimplementasikan sistem biaya standar pada perusahaan Tech Pro. Identifikasi komponen biaya, yang pertama ya, identifikasi komponen biaya yang relevan seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pastikan semua biaya berhubungan dengan produksi termasuk dalam analisis. Yang kedua, tentukan standar biaya per unit, yaitu hitung biaya standar per unit untuk setiap komponen. Misalnya, biaya bahan langsung per unit produk. Ini melibatkan estimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya dan data dari historis. Yang ketiga, hitung total biaya standar. Kalikan biaya standar per unit dengan volume produksi yang diharapkan selama periode tertentu. Ini akan memberikan total biaya standar yang diharapkan. Yang keempat, monitoring evaluasi atau MONEV selama periode anggaran. Bandingkan biaya aktual dengan biaya standar dan analisis varian atau perbedaannya antara biaya aktual dan biaya standar untuk mengidentifikasi penyimpangan. Nah, yang kelima ada koreksi dan pengendalian. Jika ada penyimpangan, identifikasi penyebabnya dan ambil tindakan korektif. Pastikan biaya produksi tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ingatlah bahwa implementasi biaya standar membantu perusahaan merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan biaya produksi secara efisien. Nah, selanjutnya kewajiban sebagai konsultan keuangan. Yang pertama, menganalisis keuangan. Nah, salah satu tugas utama dari seorang konsultan keuangan adalah menganalisis keuangan klien mereka. Tugas ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap laporan keuangan, kinerja bisnis, dan kondisi pasar untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang situasi finansial suatu perusahaan atau individu. Dengan menggunakan berbagai alat analisis dan metode statistik, konsultan keuangan membantu dalam mengidentifikasi tren, mengevaluasi kesehatan keuangan, dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, perencanaan keuangan. Konsultan keuangan juga merancang strategi keuangan jangka panjang
yang sesuai dengan tujuan finansial klien. Konsultan keuangan akan melakukan analisis menyeluruh terhadap situasi keuangan klien, merancang rencana investasi, manajemen aset, perencanaan pensiun, perlindungan asuransi, serta pengelolaan utang untuk membantu mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada manajemen risiko. Konsultan keuangan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, pengevaluasi, dan memitigasi risiko yang memungkinkan dihadapi oleh klien dalam konteks keuangan. Di mana saya sebagai konsultan keuangan akan merancang strategi manajemen risiko yang sesuai seperti asuransi, diversifikasi portofolio investasi, dan penggunaan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi kekayaan dan mencapai tujuan keuangan dengan meminimalkan risiko yang terkait. Nah, yang keempat, konsultasi bisnis. Nah, untuk konsultasi bisnis ini adalah peran penting dari seorang konsultan keuangan adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada perusahaan atau individu dalam hal pengembalian keputusan bisnis yang berkaitan dengan aspek keuangan. Nah, konsultan keuangan akan membantu dalam merancang strategi bisnis yang efektif, melakukan evaluasi kelayakan proyek, analisis investasi, restrukturisasi keuangan, serta pengembangan rencana bisnis yang berkelanjutan. Nah, yang kelima ada investasi. Ini yang terakhir, konsultan keuangan akan membantu klien dalam mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan tujuan keuangannya, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi. Konsultan keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai kelas aset, melakukan penelitian pasar, dan merancang portofolio, serta investasi yang dioptimalkan untuk membantu klien mencapai pertumbuhan modal dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, sebagai konsultan keuangan, apa saja yang sudah saya lakukan? Yang pertama, keahlian dan pengetahuan khusus. Konsultan keuangan dan saya sebagai konsultan keuangan adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam bidang keuangan. Mereka terus memantau tren terbaru, peraturan, dan praktik terbaik dalam industri keuangan dengan mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang mendalam. Konsultan keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga dan solusi yang tepat untuk situasi keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis dan perencanaan keuangan, di mana salah satu peran utama dari konsultan keuangan adalah melakukan analisis mendalam terhadap keuangan perusahaan mereka dan akan mengevaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberikan rekomendasi perencanaan keuangan yang strategis. Dengan bantuan konsultan keuangan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Yang kedua, pengelolaan risiko keuangan, di mana risiko keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari operasi bisnis. Konsultan keuangan dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Mereka akan membantu Anda dalam mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan profil risiko perusahaan Anda. Nah, dengan langkah-langkah pengelolaan risiko yang tepat, Anda dapat mengurangi kerugian potensial dan melindungi stabilitas keuangan perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada konsultasi pajak dan peraturan keuangan, di mana peraturan pajak dan keuangan dapat rumit dan berubah secara teratur. Konsultan keuangan perusahaan akan membantu Anda dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku dan mengoptimalkan strategi perpajakan perusahaan. Mereka akan memberikan konsultasi yang tepat mengenai penghematan pajak, manajemen pengembalian pajak, dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara efisien. Selanjutnya adalah penyediaan pandangan objektif dan independen, di mana konsultan keuangan memberikan pandangan objektif dan independen dalam mengelola keuangan perusahaan, dan mereka tidak terikat oleh kepentingan internal atau hubungan personal yang mungkin ada di perusahaan. Dengan pandangan yang independen, konsultan keuangan dapat memberikan saran yang tidak biasa dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan analisis yang akurat. Nah, selanjutnya itu peningkatan kredibilitas dan kepercayaan pihak eksternal. Keberadaan konsultan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan. Ketika perusahaan memiliki konsultan keuangan yang terampil dan berpengalaman, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam mengelola keuangan dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Ini dapat membantu meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal seperti investor, mitra bisnis, dan lembaga keuangan.
Selanjutnya yaitu rencana pertumbuhan dan ekspansi, di mana menghadapi pertumbuhan dan ekspansi perusahaan adalah tantangan yang kompleks. Konsultan keuangan dapat membantu Anda dalam merencanakan dan mengelola proses pertumbuhan dengan baik. Mereka akan membantu Anda dalam mengidentifikasikan sumber dana yang tepat, membangun proyeksi keuangan, dan mengevaluasi opsi investasi yang berpotensi menguntungkan. Dengan bantuan konsultan keuangan, Anda dapat merencanakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan sukses bagi perusahaan. Identifikasi peluang investasi dan pendanaan, konsultan keuangan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pasar keuangan dan berbagai instrumen investasi. Mereka dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan dan memberikan saran yang tentang pendanaan yang sesuai. Dengan bantuan konsultan keuangan, perusahaan dapat mengambil keputusan investasi yang bijaksana dan mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Selanjutnya yaitu rencana suksesi dan pengelolaan aset, di mana perusahaan perlu memiliki rencana suksesi yang kuat dan pengelolaan aset yang efektif untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Konsultan keuangan dapat membantu perusahaan dalam merencanakan suksesi kepemimpinan, mengelola aset dengan bijaksana, dan mengembangkan strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Dengan adanya rencana suksesi yang baik dan pengelolaan aset yang efektif, perusahaan dapat memastikan keberlanjutan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Dengan mendukung pengambilan keputusan strategis, konsultan keuangan berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dengan analisis dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi keuangan pasar, mereka dapat memberikan informasi yang saran berharga kepada manajemen perusahaan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi bisnis yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, memiliki konsultan keuangan perusahaan dapat memberikan manfaat yang signifikan. Dengan dukungan mereka, Anda dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan merencanakan pertumbuhan perusahaan yang sukses. Perlunya memiliki konsultan keuangan perusahaan sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan bisnis dan arah pengelolaan keuangan perusahaan Anda. Nah, saya sebagai konsultan keuangan di perusahaan fiktif TechPro sudah melakukan semua yang harus dilakukan oleh konsultan keuangan agar pengelolaan keuangan perusahaan TechPro jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.